Sesungguhnya apabila kita ingin jadi orang yang kaya, keluarga kita banyak harta, banyak uang, tidak punya hutang, kebutuhan sehari-hari terpenuhi, bahkan sama sekali tidak memiliki kesulitan ekonomi, tidak perlu mencari pesugihan-pesugihan datang kepada dukun. Di dalam Islam sendiri ternyata para ulama telah menjelaskan. Lalu apa amalan pesugihan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan mengisahkan sebuah amalan yang sangat luar biasa, yang sangat dinanti-nantikan oleh para pemirsa semua, yaitu amalan pesugihan putih. Masya Allah, ini sangat luar biasa, dikarenakan apabila Anda mengamalkan amalan ini, maka Anda insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan Anda orang yang kaya, orang yang banyak harta, dan lain sebagainya. Sesungguhnya apabila kita ingin jadi orang yang kaya, keluarga kita banyak harta, banyak uang, tidak punya hutang, kebutuhan sehari-hari terpenuhi, bahkan sama sekali tidak memiliki kesulitan ekonomi, tidak perlu mencari pesugihan-pesugihan datang kepada dukun, atau bahkan mungkin ternak tuyul, atau bahkan mungkin jadi babi ngepet, apalagi sampai Anda datang ke Gunung Kawi. Wah, tidak usah sebetulnya. Di dalam Islam sendiri ternyata para ulama telah menjelaskan bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang kaya raya, banyak duit, tidak punya hutang, kebutuhan ekonomi selalu terpenuhi setiap hari, dan lain sebagainya. Di dalam Islam sendiri ternyata para ulama telah menjelaskan, bahkan menyebarluaskan amalan ini, sehingga para ulama sudah mengkitabkan dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Kitabnya seperti ini adalah sebuah kitab yang bernama kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, yang artinya cara bagaimana kita menjadi orang yang kaya. Luar biasa. Ini para ulama sangat baik supaya amalan ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga uang kita banyak, harta kita berlimpah, kebutuhan kita sehari-hari bisa terpenuhi. Lalu apa amalan pesugihan tersebut? Bagi Anda yang mungkin penasaran dan baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua yang mungkin membutuhkan amalan ini. Baik, saya lanjutkan. Di dalam sebuah kitab yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Bagi Anda yang mungkin memiliki kitabnya, silahkan disimak pada halaman 19, ya. Di sini disampaikan apabila kita mengamalkan. Nah, mengamalkan amalan ini sekurang-kurangnya ada 3 fadilah yang akan kita dapatkan ketika kita mengamalkan amalan ini. Ingat, yang pertama, fadilah apabila kita mengamalkan amalan ini. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, amanan minal faqri. Yang pertama, kita akan diamankan atau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran. Wah, ini sumbernya langsung Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah berbohong. Jangankan satu kalimat, jangankan satu kata, satu huruf saja Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Sehingga sejak kecil Rasulullah SAW telah diberikan gelar Al-Amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Saking jujur dan perkataannya tidak pernah berbohong. Masya Allah. Kalau kita mengamalkan amalan ini, sangat amat mustahil sekali kita berada dalam kefakiran. Saking yakinnya kita kepada hadis Rasulullah SAW. Biasanya kan kalau orang yakin, bilangnya amat mustahil. Nah, seperti itu. Atau bahkan mungkin sangat mustahil. Atau mungkin mustahil sekali. Ini saking yakinnya, saya sampaikan kepada Anda semua, sangat amat mustahil sekali kita diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
karena sumbernya ini adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini catatan yang pertama. Apabila kita mengamalkan amalan ini, kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, amanan minal fakri, kita akan diamankan, dijauhkan dari kefakiran selama kita hidup di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang kedua, apabila kita mengamalkan amalan yang akan saya sampaikan nanti di depan video ini, fadilahnya adalah wastuftiha bihi babul gina. Dengan keberkahan amalan ini, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kekayaan. Sebagaimana yang sama kita ketahui, kalau kita mau masuk rumah saja, itu pintunya harus terbuka ya. Apalagi pintunya masih terkunci, ini kita akan kesulitan untuk memasuki rumah tersebut. Termasuk ketika kita ingin memasuki sebuah kekayaan, tentunya kekayaan tersebut pintunya harus dibuka. Kalau masih terkunci, kita akan sulit memasuki kekayaan tersebut. Dengan bisnis apapun, dengan usaha apapun, dengan kerja keras apapun, kalau pintunya masih tertutup, apalagi masih terkunci, maka kita akan sulit mendapatkan kekayaan dan keberlimpahan tersebut. Nah, dengan keberkahan amalan ini, insya Allah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pintu kekayaan. Nah, ini sangat yakin sekali. Yang pertama, kita akan diamankan dari kefakiran. Kemudian yang kedua, kita akan dibukakan pintu kekayaan. Waduh, luar biasa. Jadi, ketika kita mungkin berusaha, kemudian ternyata kita belum juga mencapai kekayaan, hutang malah makin menumpuk, kesulitan ekonomi malah semakin datang. Nah, padahal kita sudah berusaha, kerja lembur siang dan malam. Bahkan kita mungkin menambah pekerjaan kita di luar pekerjaan pabrik, di luar jam kerja kita, akan tetapi kesulitan ekonomi malah terus-terusan bertambah. Mungkin saja pintu kekayaan tersebut belum terbuka, bahkan mungkin masih terkunci. Maka insya Allah dengan amalan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pintu kekayaan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wastuqri'a bihi babul jannah. Ini yang ketiga, fadilah ketika kita mengamalkan amalan ini, maka akan terketuklah pintu surga. Masya Allah, sudah di dunia kaya raya, nanti di surga pun kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan amalan ini. Masya Allah, sangatlah luar biasa. Di dunia kaya raya, mati pun masuk surga. Ini kan yang kita cita-citakan selama ini. Dengan keberkahan amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama, tentunya bersumber dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagi Anda yang mungkin penasaran, lalu apa dong? Ayo sampaikan amalannya. Nah, di sini saya sampaikan bahwasanya amalan apabila kita ingin mendapatkan 3 fadilah yang tadi saya sampaikan, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa Sayyidina Ali ini adalah salah satu mantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mendapatkan hadis ini langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Ali bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, man qala fi kulli yaumin, barang siapa yang membaca setiap hari berapa kali? Mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Nah, ini yang harus kita baca ya. Jadi apabila kita mungkin ingin mendapatkan kekayaan, tidak perlu datang ke pesugihan hitam, amalkan saja pesugihan putih ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kekayaan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kalimah yang harus kita baca 100 kali setiap hari? Kalimahnya adalah La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Itulah pesugihan putih yang harus kita baca sebanyak 100 kali setiap hari. Kalimatnya sangat pendek, ringan, tidak perlu wirid ribuan kali. Ini cukup dibaca 100 kali saja, asal yakin dan istiqomah. Saya ulangi kalimahnya, yaitu La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ini dibaca sebanyak 100 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ini dibaca sebanyak 100 kali. Nah, kapan ini harus kita baca? Di sini disampaikan wa qad rattabas salaf, bahwasanya para ulama salaf menyampaikan dan menentukan waktu untuk membacanya ialah waqtaha ba'da dhuhri,
yaitu setiap selesai sholat duhur. Ya, jadi silakan Anda baca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali setiap selesai sholat duhur. Nah, bahkan di dalam salah satu ceramahnya Habib Umar Al-Hafidh yang pernah saya simak, beliau menyampaikan setelah kita membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali ini, beliau menyampaikan tutuplah dengan kalimat Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, itu hanya dibaca 1 kali saja. Jadi saya ulangi, silakan Anda baca setiap selesai salat duhur, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Setelah 100 kali, silakan Anda tutup dengan Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Maka apabila kita sudah mengamalkan amalan ini, kemudian kita istiqomah mengamalkannya, jangan sampai baru seminggu atau bahkan mungkin baru 3 hari Anda sudah malas-malasan, baru seminggu, bagaimana ini sudah 1 minggu ini, kok belum ada kekayaan? Jangan. Salah satu syarat dalam mengamalkan amalan ilmu hikmah pesugihan peti ini adalah yang pertama yakin, kedua adalah istiqomah. Jadi harus terus konsisten membacanya setiap selesai sholat duhur. Kemudian syarat yang ketiga ketika kita ingin mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas mengamalkannya. Artinya kalau ikhlas itu silahkan Anda pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kapan Allah memberikan ijabahnya, mau dengan cara apa Allah memberikan ijabahnya kepada Anda, silahkan Anda pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan ijabah itu sekehendaknya Allah. Semaunya Allah, bukan semaunya kita, bukan sekehendaknya kita. Mungkin Anda ingin kaya raya pada bulan ini, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan bulan ini, minggu ini saja. Pasti minggu ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan kepada Anda. Jadi silakan Anda yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah itu pada waktu yang sudah Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita tentukan. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah kepada kita pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Silahkan Anda yakini. Jadi syarat kita mengamalkan amalan para ulama hikmah ini, yang pertama yakin, yang kedua istiqomah atau konsisten, yang ketiga adalah ikhlas. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Mau kapan datang ijabahnya, mau bagaimana cara Allah memberikan ijabahnya, pasrahkan. Jangan memaksa Allah, karena Allah tidak bisa dipaksa. Justru kitalah yang akan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadikan sebuah pencerahan bagi Anda yang mungkin sedang mencari-cari bagaimana cara jadi orang kaya, bagaimana cara menutupi semua kebutuhan kita sehari-hari, bagaimana cara mudah untuk membayar hutang yang sangat banyak. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi solusi bagi Anda yang sedang mencari kemudahan dalam mencari rezeki berupa kekayaan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.